Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui, yang penting dengan siapa kami berjalan. Selama kami berjalan bersama dengan Yesus Kristus Gembala Agung kami, maka lembah kekelaman akan menjadi tempat yang paling aman. Padang rumput yang hijau tanpa kehadiran-Mu adalah tempat yang paling membahayakan. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah kekelaman kami, Engkau ada. Dan Engkau sudah membuktikan itu ketika kami memiliki persoalan yang sangat besar yang tidak mampu kami selesaikan, yaitu dosa kami. Engkau sudah bereskan di atas kayu salib. Ketika ketakutan terbesar yang tidak mungkin kami kalahkan, yaitu kematian menghantui kami, Engkau sudah kalahkan di dalam kubur yang kosong. Kalau persoalan kami yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan di atas kayu salib. Dan kalau ketakutan kami yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Kami tahu kami akan aman-aman saja sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah gagal menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas, menuntun kami untuk menapaki jalan di depan kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu berbicara kepada kami jauh melebihi kata-kata hamba-Mu. Kami berdoa kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gedung ini maupun di rumah masing-masing. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya bisa ada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. It's been quite a long time ago. Mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi saya ada di sini. Walaupun selama pandemi ada beberapa kali rekaman juga, tetapi saya bersyukur pada akhirnya kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih untuk para hamba Tuhan dan majelis yang berbaik hati mengundang saya. Nah, tema kita hari ini adalah Tuhan dan perencanaan hidup. Saya akan mulai dengan berkata begini. Bagaimana sikap saudara kalau saya berkata ini? Bahwa ada dua hal yang sering kita ucapkan tapi ternyata keliru. Hal pertama adalah manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Dan itu keliru. Kalimat kedua adalah mari kita melibatkan Tuhan di dalam rencana kita. Dan itu keliru. Terima kasih untuk wajah-wajahnya yang mengalami kebingungan. Berarti permulaan saya sukses. Saudara pasti bertanya-tanya, apanya yang salah? Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan? Kita melibatkan Tuhan di dalam rencana kita. Bukankah benar bahwa manusia merencanakan dan Tuhan yang menentukan? Saudara, apa yang saya katakan di awal tadi adalah kalimat yang tidak lengkap. Makanya saya bilang itu kalimat yang salah. Kenapa saya katakan itu salah? Karena begini saudara, dua kalimat tadi mengasumsikan bahwa tujuan hidup kita yang menentukan. Kita hanya sekedar melibatkan Tuhan di dalam perencanaan hidup kita. Tetapi saya mau memberitahu kita menurut ajaran Alkitab, kita ini tidak menentukan tujuan hidup kita. Kita itu menemukan. Tugas kita bukan menentukan, tetapi menemukan. Siapa yang menentukan tujuan hidup kita? Yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Sehingga sangat salah kalau kita berkata, mari libatkan Tuhan di dalam rencana kita. Seharusnya kita ubah, mari kita libatkan diri kita di dalam rencana Tuhan. Bukan sebaliknya. Dan itulah kesalahan yang ada di mana-mana. Banyak orang menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidup mereka. Dan bukan menggunakan hidup mereka untuk menggenapi tujuan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kalimat yang pertama tadi? Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Menurut saya kalimat ini juga keliru, saudara.
Seharusnya kalimat ini diredaksi lebih baik. Yaitu perencanaan yang baik memberitahu kita apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Kita itu merencanakan supaya kita bisa tahu apakah yang akan kita lakukan memang sesuai dengan tujuannya Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita punya pikiran begini, dalam hidup ini saya yang menentukan tujuan, saya yang membuat rencana, saya yang mengeksekusi, tapi hasilnya terserah Tuhan. Bukan. Dari awal sampai akhir, bahkan along the way di dalam prosesnya adalah Tuhan sendiri. Kalau kita sepakat dengan ini, maka saudara mungkin sudah mendapatkan gambaran bahwa dua kalimat awal tadi memang salah. Kalimat yang sering kali keluar dari mulut kita atau paling tidak sering kita dengar dari orang lain. Pandemi telah mengajarkan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bahwa manusia sangat terbatas. Bahwa manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Saya mencoba membaca banyak artikel tentang bisnis. Karena saya juga melayani di beberapa tempat dalam konteks pelayanan bisnis. Jadi saya perlu membaca artikel-artikel itu. Yang paling saya sukai adalah dari Harvard Business Review. Saya pertama kali berkenalan dengan artikel-artikelnya pada waktu saya ada di sebuah pesawat international flight. Saya tidak suka nonton film di pesawat, saya tidak suka main game di pesawat. Saya baca buku sudah bosan karena belasan jam di sana. Lalu secara tidak sengaja saya menemukan di dalam pesawat itu disediakan artikel-artikel dari HBR ini. Lalu saya mulai jatuh cinta dari sana. Nah, kalau kita membaca artikel-artikel di berbagai tempat, maka kita akan diberitahu begini. Setelah pandemi kita harus hati-hati dalam membuat rencana. Karena apapun yang kita rencanakan, bisnis plan kita tidak seperti dulu-dulu lagi kita merencanakannya. Dunia dengan cepat sangat berubah sekali. Makanya kita merencanakan, katanya para pakar itu tidak boleh lebih dari 3 tahun kita merencanakan. Karena tahun keempat situasinya jelas berbeda dengan yang sekarang. Dan saya setuju dengan itu. Nah, kita sekarang jadi bingung. Apakah kita harus merencanakan atau tidak merencanakan? Manusia berada dalam 2 ekstrim. Yang pertama adalah tidak usah merencanakan sama sekali. Yang kedua adalah rencanakan sedetail mungkin yang pasti akan terjadi. Jadi di satu sisi ada orang yang berkata nggak perlu rencana. Saya berapa kali berjumpa hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan. Saya tanya, apa target gerejamu 5 tahun mendatang? Jawabannya adalah, ya kita ini mengalir saja bersama dengan Roh Kudus. Jadi sudah malas merencanakan, memberi alasan yang rohani untuk membenarkan. Nah, biasanya saya bergurau dengan mereka. Oh, gerejamu mengalir bersama Roh Kudus. Iya. Makanya perkembangannya kurang cepat. Karena kamu cuma mengalir, Roh Kudusnya sudah naik speedboat. Jalannya di depan. Kita seringkali malas merencanakan lalu memberi pembenaran secara rohani. Tapi saya menemukan ada orang yang merencanakan segala sesuatu seolah-olah apa yang dia rencanakan pasti akan menjadi kenyataan. Nah, di tengah ketegangan inilah firman Tuhan bicara kepada kita. Mari saya mengajak kita membaca Yakobus pasal 4. Ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Amin. Saya tidak tahu apakah kita sudah terbiasa dan berkali-kali membaca ayat ini. Dan kalau kita memperhatikan apa yang ada di dalam ayat ini, maka kita menemukan ada seorang yang sangat teliti membuat rencana. Kemungkinan besar ini adalah pedagang dan kemungkinan besar ini adalah orang kaya. Kita tahu surat Yakobus
itu dipenuhi dengan teguran untuk orang-orang kaya. Pasal 1, pasal 2, pasal 5, dan termasuk pasal yang keempat ini. Ada seorang kaya, dia pedagang, dia membuat rencana detail. Kenapa saya katakan rencananya detail? Karena dia sudah tahu waktu keberangkatannya. Hari ini atau besok. Dia tahu tujuannya. Aku mau ke kota Anu. Dan dia juga tahu durasi dia tinggal di sana. Aku akan tinggal setahun. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Yaitu aku akan berdagang. Dan dia juga tahu hasil yang akan dia peroleh, yaitu memperoleh untung. Wow, ini detail sekali perencanaannya. Saya tidak tahu apakah kita termasuk orang yang kalau membuat rencana detail atau tidak. Saya membuat rencana dalam hidup saya. Walaupun tidak detail, tapi saya punya rencana dalam hidup saya. Saya ingin ketika saya mati nanti, tidak tahu umur berapa, saya sudah punya gambaran. Ada berapa buku yang saya mau tulis, bukunya apa saja. Saya juga punya pikiran untuk pelayanan seperti apa yang akan saya lakukan. Saya dulu waktu muda, saya sudah merencanakan mau nikah umur berapa. Walaupun dalam kenyataannya saya menikahnya terlambat. Harusnya jam 3 sore, saya datang jam 4. Saya menikah muda sekali, umur 25 saya sudah menikah. Dan saya ketika menikah, saya bersyukur saya diberi seorang pasangan yang sangat detail dalam membuat rencana. Istri saya itu kalau tiap malam, dulu itu lebih parah lagi saudara. Bersyukur sekarang ini dia agak mengikuti saya, hidupnya agak berantakan saudara. Dulu awal-awal menikah, istri saya itu selalu tanya jam 6 sore ke atas, dia mesti tanya, "Pak, besok kegiatanmu apa saja dari pagi sampai malam?" Dan dia itu mengaturkan semuanya. Jadi misalnya, oh ya saya mau ketemu ini minggu depan. Dia aturkan dengan detail. Berarti lebih baik Pak ketemu ini dulu, baru ini. Saya tanya, kenapa harus urutannya begitu? Karena itu satu jalan dan nanti kalau model begini, nanti di sini macet, di sini macet. Kalau lewat sini bisa hemat waktu, bisa hemat tenaga, bisa hemat bensin dan seterusnya. Dia mempertimbangkan semuanya dengan sangat detail. Apakah ada yang salah dengan merencanakan detail? Ya tentu saja tidak ada yang salah. Tapi kalau saudara punya pandangan bahwa semua yang saudara rencanakan dengan detail pasti menjadi kenyataan, itu baru salah. Saya ingat saya diundang mengajar S2, mengajar intensif seminggu di Pulau Nias. Dan saya lihat suratnya itu dilakukan di Gunung Sitoli. Lalu saya beritahu istri saya, tolong siapkan baju-baju panjang dan tebal, karena ini tempatnya di pegunungan. Ketika saya datang di bandara, dijemput orang, ditaruh di tempatnya, saya kaget luar biasa. Gunung Sitoli itu nama jalan, sama seperti Gunung Sari sini saudara. Tempatnya panasnya luar biasa saudara. Dan itu selama 5 hari saya pakai baju panjang dan tebal saudara. Makanya kita perlu berhati-hati dengan perencanaan detail. Karena kadang-kala saudara, apa yang kita sudah rencanakan itu bisa loh. Bisa itu menjadi sesuatu yang berantakan. Saya masih ingat istri saya itu punya kebiasaan begini. Pokoknya dia ingat apa, dia langsung lakukan. Misalnya ya, berapa hari lagi mau membawa ini untuk si A. Begitu dia ingat, dia cari barangnya dan barangnya ditaruh di ruang tamu dulu. Supaya nanti dia ingat ini barang untuk apa. Dan suatu ketika kami mau pelayanan, saya diundang pelayanan di satu kota. Istri saya sudah siapkan semua, bahkan supaya tidak lupa, istri saya itu sudah gantungkan jas, baju, celana saya itu di gagang pintu depan. Supaya tidak lupa kan? Gitu. Lalu kami berangkat keluar kota, minggu pagi saya mandi. Setelah mandi saya tanya, bajunya mana? Istri saya baru sadar, wah bajunya mana ya? Mungkin masih di mobil. Cari di mobil, tidak ada bajunya. Dan saudara tahu saya kemana-mana itu kan paling suka celana pendek sama sandal jepit kan. Saya harus khotbah dan tidak bawa baju sama sekali saudara. Saya cuma bawa kaos, celana pendek, sandal jepit. Saya langsung telepon pendetanya, Pak,
punya jas, baju, sepatu, semuanya pokoknya minus celana dalam saya sudah punya. Saya butuh Pak. Gitu. Jadi saya dibawakan semuanya lengkap, saudara, punya hamba Tuhan di situ. Hamba Tuhannya kurus lagi. Kadangkala apapun yang kita rencanakan, saudara, kadangkala ya tidak seperti yang kita akan inginkan. Enggak, kejadiannya tidak seperti itu. Makanya kita perlu berhati-hati ketika membuat rencana. Boleh enggak membuat rencana? Boleh. Alkitab kira-kira anti enggak terhadap perencanaan? Tidak, Alkitab tidak anti terhadap perencanaan. Bahkan Yesus di Lukas 14 berkata begini, kamu kalau mau ikut aku harus pikir baik-baik loh ya, harus pikir baik-baik. Jangan sampai seperti orang membuat rencana, membuat menara, terus berhenti di tengah jalan. Jangan, kamu harus pikirkan baik-baik supaya tidak berhenti di tengah jalan. Nah pertanyaannya begini, jika Alkitab tidak anti terhadap perencanaan, lalu apa yang jadi masalah di Yakobus 4 tadi? Masalahnya apa dong? Orang membuat rencana yang detail kan tidak salah. Lalu masalahnya apa? Nah ada 3 masalah. Yang pertama adalah tidak menyadari keterbatasan manusia. Saya bacakan ayat 13 dan 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara membuat perencanaan detail bagus, malah harus. Bukan cuma bagus, tapi harus. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita ini punya keterbatasan. Dan Yakobus mengingatkan kita begini. Kita terbatas untuk tahu apa yang terjadi besok. Jangankan setahun, tadi kan orangnya bilang kami akan tinggal setahun memperoleh untung. Yakobus bilang jangankan setahun, besok saja kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Pernah mendengar kabar teman kita sehat-sehat, gak ada keluhan badannya, malah kita pikir wah orang ini kok gak pernah punya sakit. Tiba-tiba malam tidur, pagi tidak pernah bangun sama sekali. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar berita-berita semacam itu? Saya pernah dengar ada orang yang diminta tolong bosnya. Ayo kamu temani aku check up di Singapura. Check up jantung. Begitu sampai di Singapura bosnya bilang ini agak lama. Kamu cek sekalian aja lah. Barengan. Begitu cek bosnya langsung pulang. Dia tinggal di sana operasi malahan. Padahal badannya dia gede. Padahal kekar. Padahal nge-gym saudara. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang tiap tahun itu pasti dia akan cek seluruh tubuhnya. Tiap tahun. Setahun sebelumnya dinyatakan tidak ada apa-apa. Setahun berikutnya sudah diberitahu, waduh ini sudah sangat ganas sekali. Dan tidak lama berapa bulan kemudian orang ini sudah tidak ada. Saudara kita terbatas dalam hal apa? Mengetahui apa yang terjadi. Tapi bukan cuma terbatas mengetahui apa yang terjadi. Tapi kita juga terbatas untuk mengontrol, memproyeksi apa yang akan terjadi. Kadangkala kita tahu, tapi tetap saja kita nggak bisa mengubah. Pandemi global sudah diprediksi oleh banyak ahli. Bukan cuma Bill Gates sebetulnya. Sejak zaman dulu flu burung dan MERS, orang-orang sudah bilang, dunia harus bersiap-siap dengan pandemi global. Kita semua sudah tahu. Tapi walaupun kita sudah tahu, ternyata banyak di antara kita yang tidak pernah siap untuk menghadapinya. Saya yakin kalau di kemudian hari terjadi pandemi global lagi, tetap saja kita juga tidak akan siap. Tahu boleh, tapi untuk apa kita tahu kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang kita tahu. Dan itulah keterbatasan kita saudara. Hidup kita itu seperti uap, singkat sekali. Gambaran uap ini jauh lebih singkat daripada di pasal 1. Di pasal 1 Yakobus bicara tentang kekayaan orang-orang kaya. Dan dia bilang begini dalam konteks kekayaan orang-orang kaya. Itu seperti bunga rumput. Yang sehari kalau ada angin keras, angin yang kering di padang gurun langsung layu. Itu sehari. Kalau uap cuma beberapa detik. Kekayaan kita mungkin masih ada ketika kita mati. Dinikmati istri, dinikmati anak-anak kita mungkin. Tetapi hidup kita sendiri itu jauh lebih singkat
daripada kekayaan kita. Ada seorang suami sangat gila dengan harta. Lalu dia sakit, hartanya banyak, dan dia pesan kepada istrinya, nanti kalau aku mati, aku minta tolong semua hartaku masukkan di satu kotak. Kotaknya masukkan semua di peti. Jadi saya ingin semua uang saya kamu masukkan di peti. Lalu petinya dibakar. Dan benar, pada waktu dia mati, istrinya membawa kotak yang besar, dimasukkan ke dalam peti beserta dengan jenazah suaminya, lalu dibakar. Dan orang-orang bertanya kepada istrinya, kenapa kamu melakukan itu? Apakah semua kekayaan suamimu kamu masukkan di sana? Istrinya jawab, aku sudah berjanji dan aku melakukannya. Jadi aku sudah meletakkan semua kekayaan suami saya di dalam kotak itu. Aku sudah menuliskan sebuah cek sejumlah semua harta yang dia miliki. Dan biar dia yang mencairkannya sendiri. Kita harus sadar kita ini terbatas. Hidup kita serba terbatas. Kalau boleh saya bilang begini. Tidak banyak yang berada di dalam kontrol tangan kita. Durasi kehidupan jelas tidak termasuk di dalamnya. Tidak banyak yang Tuhan taruh di dalam tangan kita. Banyak orang bertanya kepada saya begini. Dengan semua tekanan, dengan semua tanggung jawab yang besar dalam hidup saya. Orang tanya, kenapa saya tidak pernah terlihat stres? Saya sebetulnya beberapa kali stres. Tetapi saya bukan tipikal orang yang mudah stres. Istri saya saja kadangkala kalau lihat saya, dia ngomongnya begini, Pak, kalau nggak ada anugerah Tuhan buat kamu, kamu tuh mesti gila loh. Kalau nggak ada anugerah, kamu pasti gila. Istri saya paling paham tekanan-tekanan, tanggung jawab, tuntutan-tuntutan yang ada di dalam hidup saya. Tapi saya punya beberapa prinsip kehidupan yang saya bagi satu aja. Saya punya prinsip kehidupan begini. Yang Tuhan taruh di tangan saya itu tidak banyak. Jauh lebih banyak yang Tuhan tidak taruh di tangan saya. Maka saya akan mensyukuri dan mengoptimalkan apa yang ada di tangan. Dan saya tidak merisaukan apa yang di luar tangan saya. Saya harus belajar mengingatkan diri saya bukan Superman yang bisa melakukan banyak hal. Saya hanya dipercaya segini dan saya mencoba setia dengan yang sedikit. Saudara, kalau memikirkan hal-hal yang di luar tangan saudara, pasti saudara mudah mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sangat terbatas. Kita terbatas untuk tahu dan kita terbatas untuk mengontrol. Terbatas untuk tahu, terbatas untuk mengontrol. Jangan bilang begini, kalau saya tahu hidup saya lebih enak. Kalau saya tahu apa yang akan terjadi di depan, hidup saya lebih enak. Saya pernah mendengar ada orang protes kepada Tuhan. Bilang begini kepada saya, kenapa kehendak Tuhan sulit dipahami? Coba kalau Tuhan kasih tahu semua dalam hidup saya ke depan detail seperti apa. Hidup saya lebih enak dijalani. Saya bilang no, kamu gak tahu apa yang kamu minta. Seandainya Tuhan kasih tahu kamu semuanya, kamu gak bisa hidup sungguhan. Bayangkan ya, Tuhan kasih tahu kamu bahwa orang ini si X itu akan menikah dengan kamu dan nanti tahun kelima dia akan selingkuh. Lalu sekarang pacaran. Dia kasih kamu bunga, kasih kamu romantic dinner. Kamu tidak akan bisa menikmati romantic dinnernya. Kamu akan ngomong gini, percuma. Kamu nanti akan selingkuh juga. Enggak, tahu aku. Setelah nikah 5 tahun kemudian kamu selingkuh gitu. Percayalah saudara, nggak mungkin bisa hidup dengan cara begitu. Jadi kita terbatas untuk tahu, kita terbatas untuk apa? Mengontrol. Kesalahan yang kedua dari orang di Yakobus pasal 4 adalah tidak menyandarkan diri pada kedaulatan Allah. Ayat 15 saya bacakan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Bahkan untuk hidup besok pun loh. Jika Tuhan menghendaki. Lalu kita bisa berbuat ini dan itu yang sepele-sepele. Berdagang itu bukan sepele. Makanya salah kalau orang itu berkata, saya akan tinggal setahun, akan berdagang, lalu mendapat untung.
Kalau dia tidak menyadari keterbatasannya, kalau dia tidak menyandarkan diri kepada Tuhan, itu adalah ungkapan-ungkapan yang bodoh. Untuk hidup pun kita perlu kehendak Tuhan. Makanya kita membiasakan diri selalu berkata, jika Tuhan menghendaki ya. Tapi saya tahu ya, banyak jemaat tidak suka kalimat itu. Misalnya jemaat bilang, Pak tolong ya Pak gini. Oh ya, nanti kalau Tuhan menghendaki ya, nanti kita akan lakukan itu. Loh Pak, kok Tuhan menghendaki sih Pak? Pastikan Pak. Loh, saya ini bukan Tuhan yang bisa memastikan segala sesuatu. Ya saya akan bilang jika Tuhan menghendaki. Tapi kita inginnya itu kepastian. Tapi kita semua tahu kan ya, kepastian dari manusia itu tidak pasti. Jadi pertanyaannya saudara itu mau ketidakpastian dari manusia, atau saudara mau kepastian dari Tuhan? Ya jika Tuhan menghendaki, semuanya jika Tuhan menghendaki. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Penting bagi kita bukan cuma untuk mengakui kita terbatas. Kadangkala ada orang mengakui dirinya terbatas, tapi responsnya salah. Makanya saya mengajarkan di sini, kita mengakui diri kita terbatas, responsnya apa? Ya kita menyandarkan diri pada Tuhan. Kalau boleh saya berkata begini saudara. Yang merasa tidak bisa mengendalikan masa depan, seharusnya mau bersandar pada pemilik kehidupan. Kalau saudara sadar saudara tidak bisa mengendalikan masa depan, saudara harusnya bersandar pada Tuhan yang memiliki kehidupan. Dalam banyak hal, kita ini hal-hal yang sepele pun ada di dalam tangan Tuhan. Saya ingat pada waktu saya muda dulu awal-awal menikah, saya pelayanan masih naik motor saudara antar kota. Saya suatu ketika boncengkan istri saya dan saya lewat sepanjang. Sepeda motor saya itu goyang begini saudara. Istri saya senangnya setengah mati, dia semakin peluk saya. Dipikir saya itu bergurau supaya sengaja dia peluk saya gitu kan. Dia bilang, apa jangan bergurau terus, tapi enak juga dia peluk. Saya bilang begini, ini enggak bergurau ya. Ini something wrong dengan sepeda motornya. Dan benar tidak lama kemudian sepeda motor saya itu jatuh. Saya begitu sepeda motor jatuh lihat istri saya. Istri saya itu terlempar kepalanya ke tanah duluan. Dan saya bersyukur. Istri saya itu paling males pakai helm. Itu kan lama banget belum zaman wajib helm. Istri saya paling males pakai helm. Kalaupun pakai helm, helmnya milik sekolah itu seringkali lepas gitu kalau kencang. Hari itu dia pakai helm dan hari itu salto, helmnya tidak lepas. Setelah saya ditolong banyak orang, tukang bengkelnya bilang gini, untung lo nggak mati. Di sini sering orang mati. Karena sering ada kendaraan besar kencang setengah mati. Lalu saya tanya, lo mas kenapa sepeda motornya? Terus dia beritahu, pentilnya itu kurang kencang. Pentilnya kurang kencang. Sehingga lepas kempes gitu. Wah saya bersyukur sekali. Bersyukur. Coba kalau enggak, saya mati dengan alasan yang tidak keren. Kenapa mati? Pentil sepeda motornya lepas gitu. Saya enggak takut mati ya. Cuma saya khawatir dengan alasannya yang kurang keren ini loh saudara. Kan lebih baik mati itu sebagai martir gitu loh saudara. Atau mati itu karena penyakit yang namanya keren-keren gitu loh saudara. Nah kalau mati gara-gara gitu tuh waduh rasanya kok kurang bonafit ya. Hamba Tuhan jangan sampai ya mati karena kebut-kebutan di jalan gitu. Apalagi mati karena kekenyangan makan di restoran. Pastikan kalau mati cari alasan yang benar. Tapi peristiwa itu saudara mengajarkan saya satu hal yang penting. Bahwa untuk hal-hal yang sepele pun kalau Tuhan tidak bekerja, saya sudah tidak ada di dunia. Kesalahannya pertama adalah tidak menyadari keterbatasan. Kesalahan kedua tidak menyandarkan diri pada kedaulatan Tuhan. Dan kesalahan tiga menjadi akar dari semuanya. Yaitu merencanakan dengan hati yang sombong. Saya bacakan ayat 16 dan 17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berapa kali kata memegahkan diri muncul? 2 kali. Ditambah dalam congkakmu. Ternyata kita bisa tahu tuh, poin 1, poin 2, itu disebabkan oleh poin yang ketiga. The heart of the problem is the problem of the heart. Persoalan, akar persoalan itu adalah persoalan hati, saudara, persoalan hati. Mengapa orang ini tidak menyadari keterbatasannya?
Mengapa orang ini tidak mau menyandarkan diri pada kedaulatan Allah? Jawabannya sederhana, kesombongan. Bukan tidak tahu loh, tahulah. Masa manusia tidak tahu kalau terbatas? Tahu kan? Tapi mengapa tetap kita tidak menyadari dan tidak bersandar kepada Tuhan? Hati kita. Persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan, tetapi kesombongan. Dan kesombongan milik semua orang. Jangan bilang begini, kesombongan itu milik orang yang punya kelebihan. No, salah. Pernah ketemu orang miskin sombong? Pernah ketemu orang gagal sombong? Gagal aja loh sombong. Bisa ngomong gini, kamu tuh bersyukur punya suami kayak aku. Bersyukur apa Pak? Kamu bisnis 3 kali gagal gitu loh. Gak pernah sukses, utang terus. Lah bersyukur cuma 3 kali. Coba lihat kokoku 10 kali. Pernah ya lihat orang gagal pun sombong? Pernah gak sih? Orang miskin sombong. Ada orang miskin sombong. Ada orang miskin sombong. Saya pernah ngobrol sama satu orang di pinggir jalan gitu kan. Lalu ngobrol-ngobrol dia bilang gini, Mas tahu gak gedung itu? Iya, itu yang bangun saya Mas. Saya kaget, wah Mas kontraktor? Enggak. Mas apa? Saya kulinya di situ. Saya tidak merendahkan kuli ya, please don't misunderstand me. Cuma maksudnya bahasanya itu loh saudara. Saya tuh mempermasalahkan motivasinya dia. Karena ketika dia cerita, dia itu mau menyombongkan diri gitu loh. Sebetulnya enggak apa-apa toh. Mau jadi kuli, mau jadi kontraktor enggak apa-apa. Sama-sama berjasa kok gitu. Tapi kan yang paling penting tuh hati kita. Jangan sampai kita ingin dipuji orang. Jangan sampai kita mau sombong. Berapa kali saya melihat ada orang meninggikan diri, tapi dengan cara merendahkan diri. Berusaha untuk merendahkan diri supaya orang puji-puji dia gitu. Dalam istilah saya itu merendahkan diri di atas gunung yang tinggi. Sering ketemu orang-orang kayak begitu. Banyak orang-orang seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati dengan kesombongan. Dan bukankah dosa kita yang pertama adalah kesombongan? Manusia ingin menjadi seperti Allah. Kalau kalimat saya begini, karena manusia ingin menjadi seperti Allah, Allah akhirnya menjadi manusia untuk menyelesaikannya. Kesombongan diobati dengan kerendah hatian. Kesombongan manusia diobati dengan kerendah hatian Allah. Kesombongan adalah salah satu kelemahan saya. Kalau saudara tanya apa yang menjadi kelemahan saya jawab salah satunya adalah kesombongan. Kalau saudara mau tahu berhala dalam hati saya yang saya perangi terus menerus adalah pengakuan. Saya bukan penerimaan. Tidak ada orang bela saya gak peduli. Tidak ada orang dukung saya gak peduli. Yang penting berhasil. Kesombongan, pengakuan. Makanya saya berhati-hati dengan hati saya. Tiap pagi saya merayakan Injil dan mengingatkan diri saya. Ingat, kesombongan adalah dosa awal manusia. Manusia dijadikan sebagai gambar Allah gak puas. Mau menjadi seperti Allah. Tapi karena manusia ingin menjadi seperti Allah, Allah akhirnya menjadi manusia untuk menyelesaikannya. Hati-hati dengan hati kita. Sebentar lagi tahun ini berlalu, tahun depan ada di depan sana. Mari kita belajar rendah hati, menyerahkan semua perencanaan kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Mengakui bahwa kami adalah kumpulan orang-orang yang sombong. Baik umatmu yang mendengar maupun hambamu yang menyampaikan firman. Kami seringkali menganggap kami yang menentukan segala sesuatu. Kami seringkali menganggap bahwa apa yang kami rencanakan pasti akan menjadi kenyataan. Kami seringkali memegahkan keberhasilan kami. Seolah-olah semua keberhasilan kami adalah hasil kekuatan kami. Tuhan ampunilah kami. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin khawatir menghadapi tahun depan pasca pandemi. Kami berdoa kiranya mereka belajar menyandarkan diri pada kedaulatan Tuhan. Belajar merencanakan hidup mereka sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.